Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan mengenai definisi isi JRI reporting. Anggota kelompok kami ada Rena Minja Clarence, sama ada saya sendiri Lita Rohama Pandiangan. Next. Baik, untuk pembahasan pada hari ini ada 8. Yang pertama ada JRI reporting, yang kedua ada struktur dan standar JRI, yang ketiga ada tujuan JRI reporting, yang keempat ada prinsip-prinsip isi JRI reporting, yang kelima ada prinsip-prinsip kualitas JRI reporting, yang keenam contoh indikator JRI reporting, yang ketujuh manfaat implementasi JRI reporting, dan yang terakhir tantangan dalam penerapan JRI reporting. Next. Baik, kita akan memulai dengan JRI reporting. Bisa di next. Global Reporting Initiative atau organisasi internasional independen yang menyediakan kerangka kerja sebagai pedoman dalam pelaporan keberlanjutan yang didirikan pada tahun 1997 di Boston, Amerika Serikat. Nah, tujuan utama dari JRI ini adalah untuk membantu organisasi di seluruh dunia dalam menyusun laporan keberlanjutan yang terstruktur, transparan, dan relevan. JRI ini menyediakan kerangka kerja pelaporan yang berstandar global yang dikenal sebagai JRI Standards, yang bertujuan untuk mendukung perusahaan dan organisasi dalam mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari kegiatan mereka. Bisa di next. Selanjutnya ada struktur dan standar JRI. Bisa di Oke, yang pertama ada standar universal yang dimana merupakan standar bagi semua pelaporan JRI. Standar ini mencakup topik-topik seperti tata kelola, strategi, dan pendekatan manajemen. Standar universal ini secara fundamental terdiri dari JRI 101 atau Foundation yang berisikan titik awal penggunaan standar JRI 102 yang berisikan informasi kontekstual mengenai suatu perusahaan, dan JRI 103 yang berisikan perihal pendekatan manajemen pada setiap topik material. Yang kedua ada standar sektor yang dimana standar ini menyoroti peningkatan kualitas, kelengkapan, dan konsistensi pada pelaporan keberlanjutan perusahaan yang memberikan panduan tambahan untuk perusahaan di sektor-sektor tertentu seperti pertanian, manufaktur, dan jasa keuangan. Yang ketiga ada standar topik yang dimana memberikan panduan terperinci mengenai topik-topik tertentu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan korupsi. Bisa di next. Selanjutnya kita akan membahas tujuan JRI reporting. Yang pertama itu ada mendorong transparansi dan akuntabilitas. Transparansi ini berarti perusahaan secara terbuka melaporkan dampak positif dan negatif dari kegiatannya terhadap lingkungan, masyarakat, serta ekonomi. Hal ini penting karena berbagai pemangku kepentingan seperti konsumen, karyawan, investor, dan masyarakat memiliki minat yang tinggi pada bagaimana perusahaan beroperasi dan dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Transparansi ini juga meningkatkan akuntabilitas karena perusahaan harus bertanggung jawab terhadap data yang dilaporkannya dan siap untuk menghadapi tantangan atau pertanyaan dari pemangku kepentingan. Yang kedua, ada tujuan membantu perusahaan mengidentifikasi resiko dan peluang, yang dimana membantu perusahaan mengenali dan mengelola risiko serta menemukan peluang keberlanjutan yang mungkin terlewatkan. Contohnya itu seperti perusahaan yang mengandalkan banyak energi fosil mungkin menghadapi risiko finansial jika ada regulasi baru yang membatasi emisi karbon. Dengan menggunakan JRI reporting ini, perusahaan dapat mengenali risiko ini lebih awal dan mencari solusi seperti beralih ke energi terbarukan atau mengurangi emisi. Yang ketiga, ada tujuannya itu menyediakan standar global yang diakui untuk pelaporan keberlanjutan, yang dimana standar ini memberikan pedoman yang jelas mengenai aspek-aspek keberlanjutan yang perlu diukur dan dilaporkan, serta memudahkan perusahaan dalam mengorganisir dan menyajikan data keberlanjutan. Keberadaan standar global yang seragam ini memudahkan perusahaan untuk melaporkan kinerja keberlanjutan mereka dengan cara yang dapat dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, lintas industri maupun negara. Next.
Selanjutnya tujuan yang keempat itu meningkatkan reputasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan, karena pelaporan berdasarkan JRI ini membantu perusahaan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan para pemangku termasuk, konsumen, investor, karyawan, dan komunitas lokal. Dengan mengungkapkan informasi keberlanjutan yang transparan, perusahaan ini dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat meningkatkan citra dan reputasi mereka. Dan yang terakhir ada, mendorong perusahaan untuk menyelaraskan tujuan bisnis dan tujuan pembangunan keberlanjutan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan global seperti kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan serta tindakan terhadap perubahan iklim. Bisa di-next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip isi dari JRI reporting. Yang pertama itu ada inklusivitas pemangku kepentingan atau stakeholder inclusiveness, yang dimana komitmen ini untuk mengidentifikasi dan melibatkan semua pihak yang terpengaruh oleh aktivitas perusahaan dalam proses pelaporan keberlanjutan, termasuk konsumen, karyawan, masyarakat, investor, serta pemerintah. Penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan sosial seperti lingkungan, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan. Yang kedua ada konteks keberlanjutan atau sustainability context, yang dimana prinsip ini membuat perusahaan untuk mempertimbangkan dampak kegiatan mereka terhadap isu-isu keberlanjutan global, regional, atau lokal, serta bagaimana kontribusi mereka terhadap tujuan keberlanjutan yang lebih besar maupun lebih luas. Dengan memahami konteks keberlanjutan ini, perusahaan dapat menetapkan target yang realistis dan relevan, mengukur dampaknya, serta berkontribusi pada inisiatif global seperti tujuan pembangunan keberlanjutan dari PBB. Yang ketiga ada materialitas, yang dimana merupakan prinsip yang penting untuk membantu perusahaan memprioritaskan isu-isu yang paling relevan bagi unit organisasi. Proses ini melibatkan analisis dan konsultasi untuk mengidentifikasi isu-isu kritis bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan, yang dimana laporan ini harus mencakup topik-topik yang mencerminkan dampak sosial, lingkungan, ekonomi yang signifikan, organisasi pelopor, atau secara substansial mempengaruhi penilaian dan keputusan dari stakeholders. Dan yang terakhir ada kelengkapan atau completeness, yang dimana prinsip kelengkapan ini memastikan bahwa laporan harus menyertakan cakupan topik material dan batasan yang cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, untuk memungkinkan stakeholders untuk menilai kinerja organisasi pelapor dalam periode pelaporan. Ini mencakup pelaporan yang menyajikan data yang tepat dan relevan, serta memastikan informasi mencakup periode waktu yang memadai. Next. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip kualitas dari GRI reporting. Untuk prinsip-prinsip dari kualitas GRI reporting itu sendiri, yang pertama ada akurasi, di mana informasi yang dilaporkan harus cukup, akurat, dan terperinci. Yang kedua yaitu keseimbangan, laporan harus mencerminkan aspek yang positif dan negatif dari kinerja organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, kejelasan, di mana data yang disajikan harus secara konsisten memungkinkan analisis perubahan kinerja dari waktu ke waktu. Yang kelima, keandalan, yang keempat, keterbandingan, di mana data harus disajikan secara konsisten untuk memungkinkan analisis perubahan kinerja dari waktu ke waktu. Yang kelima, keandalan, di mana proses pengumpulan dan penyajian informasi harus dapat diuji dan diverifikasi. Dan yang keenam yaitu ketepatan waktu, atau laporan harus diterbitkan secara rutin agar informasi yang tersedia tepat waktu bagi pemangku kepentingan. Next. Baik, selanjutnya yaitu contoh indikator GRI reporting. Nah, contoh indikator GRI reporting ini sering digunakan untuk mencakup berbagai kategori yang dicerminkan, seperti ada indikator ekonomi, indikator sosial, dan indikator lingkungan. Nah, untuk indikator ekonomi itu sendiri dapat berupa seperti pendapatan yang dihasilkan dari produk ramah lingkungan, investasi dalam inovasi, berkelanjutan, dan sebagainya. Nah, biasanya dalam indikator ekonomi ini yang digunakan yaitu dalam laporan GRI ini berupa
EC1 atau nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan, EC2 atau dampak ekonomi tidak langsung yang dihasilkan oleh organisasi, dan EC3 atau rasio upah pegawai terhadap upah minimum regional. Nah, selanjutnya yaitu indikator sosial. Indikator sosial ini biasanya mencakup seperti kesejahteraan karyawan, keterlibatan masyarakat, pelatihan, dan pengembangan bagi karyawan. Nah, biasanya yang sering dipakai dalam indikator sosial itu yaitu SO1 atau dampak terhadap komunitas lokal, kemudian SO4 pelatihan dan pendidikan karyawan terkait hak asasi manusia, dan PR1 atau kesehatan dan keselamatan pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu indikator lingkungan. Hal ini mencakup seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah dan lain sebagainya. Dan biasanya dalam indikator lingkungan ini yang biasa digunakan yaitu EN6 seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, EN8 atau total penggunaan air berdasarkan sumber air, serta EN30 atau dampak lingkungan signifikan dari transportasi produk. Next. Baik, selanjutnya manfaat implementasi GRI reporting. Nah, untuk manfaat implementasi GRI reporting itu sendiri, yang pertama ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, di mana dengan standar ini perusahaan memberikan laporan yang transparan dan akuntabel kepada pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, serta masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Nah, ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk memilih produk atau layanan dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan tentunya berkelanjutan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan investor. Nah, di sini banyak sekali investor yang sangat mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam keputusan investasi mereka. Dengan mematuhi standar GRI, perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka itu berkomitmen untuk mengelola resiko dan peluang berkelanjutan dengan cara yang transparan, dan hal ini dapat memperbaiki hubungan yang baik dengan investor dan membuka peluang pendanaan. Yang keempat yaitu memfasilitasi pengelolaan resiko. Dengan mengidentifikasi isu-isu penting dari awal, tentunya perusahaan nanti dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk mengurangi resiko yang berhubungan dengan keberlanjutan. Yang kelima yaitu meningkatkan kinerja keberlanjutan. Dengan pelaporan yang sistematis dan berbasis standar, tentunya perusahaan dapat melacak kemajuan mereka dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan memperbaiki area-area yang masih kurang. Yang keenam yaitu mematuhi regulasi yang berlaku. Banyak kita lihat banyak negara dan wilayah yang mengadopsi kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan dampak sosial dari lingkungan mereka. Dan GRI reporting ini membantu perusahaan mematuhi regulasi ini. Misalnya di Uni Eropa, perusahaan itu diwajibkan untuk melaporkan informasi keberlanjutan sesuai dengan standar yang sejalan dengan GRI. Dan yang ketujuh yaitu meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, baik dengan masyarakat, pemerintah, karyawan, dan pelanggan, dengan laporan yang transparan dan akurat, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan dan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari para stakeholder. Next. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan GRI reporting. Nah, walaupun di sini banyak sekali manfaat yang kita lihat, tentunya ada juga beberapa tantangan dari penerapan GRI reporting itu sendiri. Yang pertama yaitu kompleksitas dan biaya implementasi. Penerapan GRI reporting ini membutuhkan proses terstruktur dan data yang lengkap, yang data menjadi beban administratif bagi perusahaan, terutama yang belum terbiasa dengan pelaporan keberlanjutan. Nah, dalam proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan itu sendiri, sumber daya yang signifikan itu memerlukan waktu dan juga biaya.
Selanjutnya, kesulitan dalam mengumpulkan data yang akurat dan relevan. Nah, ini merupakan salah satu tantangan terbesar juga di dalam GRI itu sendiri, karena beberapa perusahaan itu menghadapi kesulitan dalam melacak dan memverifikasi data jika mereka memiliki rantai pasokan yang kompleks ataupun operasi secara internasional. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam menentukan indikator yang tepat. Nah, di sini tidak semua indikator itu relevan untuk setiap perusahaan atau sektor, dan perusahaan itu mungkin mengalami kesulitan dalam memilih indikator yang paling sesuai dengan konteks bisnis mereka yang dapat mempengaruhi kualitas laporan yang akan dihasilkan. Dan yang keempat yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan internal, di mana tentunya banyak juga perusahaan yang belum memiliki tim terlatih atau ahli dalam laporan keberlanjutan itu sendiri. Nah, tanpa pengetahuan yang memadai tentang prinsip-prinsip keberlanjutan dari pelaporan GRI, implementasi pelaporan dapat menjadi lebih sulit dan rentan terhadap kesalahan dalam penyusunan laporan. Yang kelima yaitu ada keterbatasan dalam standarisasi global. Meskipun GRI ini adalah standar internasional, implementasi yang konsisten di seluruh dunia tetap menjadi tantangan. Mungkin ada aja perbedaan seperti perbedaan regulasi, budaya, dan prioritas di berbagai negara yang dapat mempengaruhi cara laporan keberlanjutan disusun dan dipersepsikan. Dan ini membuat keseragaman pelaporan sulit untuk dicapai. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, ketergantungan pada pihak ketiga untuk diverifikasi. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin memerlukan pihak ketiga untuk memverifikasi data keberlanjutan mereka agar laporan ini dianggap kredibel, dan proses verifikasi ini bisa memakan waktu dan biaya tambahan, serta memerlukan standar yang tinggi untuk memastikan bahwa data yang disajikan benar-benar akurat. Next. Baik, selanjutnya kita akan memasuki link YouTube.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk pertanyaannya nanti bisa di-list langsung saja di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.